Saija, Adinda, duduk kemari. kau terlihat lelah, Saija. Iya, Adinda. Barusan aku dari ladang. Ya sudah, mari istirahat sebentar. Terima kasih, Adinda. Adinda, Iya, Saija. kau terlihat bersinar hari ini. Bahkan, lihat, matahari pun malu untuk muncul. Bisa saja kamu, Saija. Apa blackout bilang blackout deh, biar perlu lampu bisa mematikan. Adinda, Adinda, coba bayangkan jika kita menikah nanti. Aku bekerja di ladang, engkau memasak di dapur. Anak-anak kita bermain di halaman. Bukankah akan sangat bahagia, Adinda? Iya, Saija. Apalagi kalau kau kembali dari ladang nanti, aku akan menyambutmu di rumah. Iya, Adinda. Tapi doakan agar semua mimpi kita dapat terwujud, Adinda. Maukah kau selalu menunggu? Saija, aku pasti setia menunggumu. Kau tunggu aku di sini. Saija, Iya, Adinda. bunga ini kuberikan padamu sebagai bentuk cintaku untukmu. Adinda, terima kasih. Aku akan selalu menjaganya. Aku sangat mencintaimu, Adinda. Nyala, gak apa-apa, keras aja. Ya harusnya digeser dulu, cuy. Tuh kan, gak bisa model seperti itu. Yuk, jalan. Gak apa-apa, wes nanti hidup sendiri. Pakai HP, jangan sih lu, Ben. Enggak. Pakai HP dong. Apa sih ini? Mati, Tuanku Raden, Adipati Bupati Banten Kidul, dan sekalian para Raden Demang yang menjadi kepala distrik di daerah ini, Tuan Raden Jaksa yang menegakkan keadilan, dan Tuan Raden Tribun yang menjalankan kekuasaan di ibu kota, serta sekalian para raden-raden, menteri-menteri,
dan juga kepala-kepala di daerah Banten Kidul. Terimalah salam saya. Saya tahu bahwa rakyat Tuan itu miskin, Kurang Belandanya kurang. tetapi itulah yang menggembirakan hati nurani saya. Sebab saya tahu bahwa Tuhan cinta orang yang miskin. Terlalu Indonesia. Dan bahwa Ia Bagus, terus tahan. akan melimpahkan kekayaan kepada orang yang hendak diujinya, dan kepada orang yang miskin diutusnya orang yang menyampaikan firman-Nya. Kita bersukacita bukan karena kita memotong padi, tetapi kita bersukacita karena kita memotong padi yang kita tanam. Dan jiwa manusia bukan tumbuh melalui upah, melainkan kerja. Bekerjalah yang membuat ia berhak menerima upah. Tanganmu stuck dah, Chris. Tanganmu nggak gerak sama sekali. Habis ini mau gerak kan? Oke, yuk. Dan Presiden di Semarang yang adalah penguasa di wilayah Banten Kidul Lebih lebar, nggak terlihat sama sekali gerakan tanganmu. di mana berdiam 5 kali 100.000 manusia ingin keadilan berlaku di daerahnya, dan berlaku di suap praja yang patuh kepadanya. Tuan-tuan kepala negeri Lebak, kita semua menginginkan itu. Tetapi jika ada orang di antara kita semua yang melalaikan kewajibannya untuk mencari uang, merampas kerbau orang miskin, atau buah kepunyaan orang lapar, siapakah yang akan menghukumnya? Adinda. Iya, sebentar Santari. Coba kau lihat Santari. Hasil panen kita kali ini terlihat lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Iya, Dinda. Mungkin karena hama yang ada di sawah. Oh iya, Dinda. Aku sudah lama menjadi teman memburu padi. Tapi aku belum mengerti apa arti guritan yang ada di musim ini ya, Dinda. Tunjukkan guritannya ada di mana. Guritan itu ada artinya, Santari. Dan kelak akan kujelaskan padamu.
Awas, hati-hati, awas, hati-hati. Awas, hati-hati, fokus, kontrol. Fokus, hati-hati. Empat puluh 45 detik. Duh. Ya, lanjut. Loh, bukan gubuk yang masuk. Oh, belum, ya wis. Terlalu cepat Ber, kamu untuk tidur Ber. Kamu nyandar dulu, tiba-tiba tertidur tambah. Jangan terlalu langsung tidur gitu. Capek, seperti capek. Posisi agak miring. Rasakan kamu melelahan terus tertidur. Siluet ini habis ini. Siluet tengah. Belum. Lima 15 tahun aku di sini. Bukan waktu yang sebentar. Berat sekali disuruh pindah. Berat meninggalkan tanah. Tapi kalau darah sudah kering, itulah pula berarti tanahnya kering sudah. Seperti aku. Kalau sudah kering, mau apa lagi aku di sini? Di atas tanah yang kering. Tapi Pak Kliwon dan keluarganya malah pindah ke seberang sungai. Padahal kata orang di tempatnya dulu, dia tidak punya apa-apa. Tapi sekarang dia malah punya kerbau sendiri. Waktu mula-mula dia datang kemari, kawan-kawannya juga datang ke sini. Dan Pak Kliwon dikasih salam sama Kanjeng Bupati. Pak Kliwon perginya begitu gembira. Hati-hati Ber, kamu pakai panggung atas, penonton terdepan tidak bisa melihat gerakanmu. Karena jaraknya terlalu mepet dengan panggung. Tapi lihat, kawan-kawannya gembira seperti Pak Kliwon. Sekarang dia mungkin punya kerbau. Tapi siapa yang menjamin bahwa dia boleh terus
tinggal di atas tanah yang sekarang. Dan dia boleh terus punya kerbau. Bapakku dulu juga begitu. Tapi tetap dia tidak mau. Karena itulah begini jadinya aku. Bapak juga disuruh pergi, tapi dia ingkar. Karena itulah si hitam, kerbauku yang menolongku dari bahaya maut, diambil oleh Tuan Medana. Tuan Medana akan mengadakan pesta untuk anak perempuannya yang kawin. Dan dia adalah adik ipar dari Bupati. Dan kalian bayangkan bagaimana sedih hatiku ketika si hitam ditarik keluar, dipaksa, dan seakan-akan mengerti tidak mau bercerai dengan aku. Padahal si hitam dibeli dengan keris pusaka kakek, keris dengan sebuah perak. Lebih dari kerbau dapat diambil oleh yang berkuasa, bahkan nyawa kita pun. Dan yang berkuasa di dalam ini, itulah Kanjeng Bupati. Tapi aku masih ingat pidato Astenasida itu waktu mula-mula dia datang kemari. Berdiri di itu kursi. Seluruh kepala-kepala dipanggil, disuruh duduk di muka kantornya. Dia datang ke sini dengan anak dan istrinya. Dia senang tinggal di sini. Dia bilang bahwa kita semua akan mati, baik yang berlaku adil, yang menjalankan hukum, kepada siapa yang memberi uang, kepada yang tersenyum walau tak ada susu, pada susu para ibu yang menyusukan. Aku akan memberikan teguran lunak kepada yang berlaku sesat, akan tetapi kepada yang melakukan kesalahan yang lebih besar, yang melakukan paksaan dan penindasan, aku tidak akan tinggal diam. Hebat sekali. Mengapa sedikit orang yang sepertinya? Ibu terlampau susah karena bapak pergi. Dia kasih lebih dari kita bapak tahu dia ada pikirnya bertambah salah.
jauh dari Lebak. Sejak itulah aku diambil oleh orang tua si Adinda. Sungguh aku berterima kasih kepada Bapak itu. Kakek dan bapakku pun turun-temurun dirampas oleh kehidupan. Dan aku masih menjadi bicara jadi bupati. Karena Bapak ingkar, dia dipersalahkan karena pergi tanpa surat keterangan. Dia dipaksa kembali ke Badung. Begitu mudahnya mereka menyalahkan orang. Setelah dipaksa ke Badung, dia dipenjara. Lama di penjara, dia mati. Siluet, belum. Siluet, belum. Itu si Adinda. Dia sedang menuju kemari. Adinda, kau lewat dari tempat tinggal kami dulu. Iya saja. Baru saja aku lihat dari sana. Dan apa yang kau lihat dari sana? Aku melihat abu, tumpukan tanah, bersama kotoran sampah. Di Lebak, banyak tumpukan tanah seperti itu. Tanda derita. Kali itulah Adinda, Awas, vokalnya, powernya. aku tidak mau Bapak mengalami macam-macam pula oleh karena aku. Semoga kau dan orang tua selamat, Adinda. Tapi Saija, kemana kau akan pergi? Kemana yang kau tuju? Aku akan ke kota, Adinda. Bukan ke Bogor. Bukan. Kau tahu sendiri, Bapakku hendak ke sana. Tapi tetap tidak bisa. Aku akan ke Betawi. Awas lampumu, kamu berbahaya dengan lampu posisimu itu. Apa yang sedang kau lakukan di sana? Kau sendiri kan hanya tahu Tani. Di kota, banyak tuan-tuan gagah naik bendi. Bendi. Dan mereka bisa memakai aku untuk menjadi suruhan-suruhannya. Karena untuk mengurus bendi, mereka butuh orang muda seperti aku. Kalau terus rajin, tentu akan dapat banyak uang. Saija, Iya, Dinda. Dan kalau terus rajin selama 3 tahun, uangku cukup untuk membeli 2 kerbau. Adinda, coba pikir, kalau aku kembali nanti, kita sudah bisa kawin. Kita sudah memiliki 2 kerbau. iya Saija. Aku mau menikah denganmu ketika kau kembali nanti.
Tapi kalau kelak kulihat kau kawin dengan orang lain, Saija, mengapa kau bisa berpikir demikian? Kau sendiri kan tahu, aku tidak mungkin menikah dengan orang lain kecuali denganmu. Awas, posisimu nanggung sekali. Itu gak ada lampu di situ. Kurang ke sana. Nah, Lagian, bapakku dan bapakmu sudah berjanji dahulu. itu bapakmu dan bapakku. Tapi kau sendiri, Sudah tentu pasti, Saija. Mengapa kau bimbangkan? kalau aku kembali nanti, dari jauh akan aku serukan Adinda. Siapa yang bisa mendengarnya? Kalau kami tengah menunggu padi di kampung. Iya Adinda. Tapi ya begini saja. Kalau aku kembali nanti, tunggu aku di bawah pohon ketapang, di mana kau memberikan buah melati dulu kepadaku. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau aku harus menunggumu di bawah pohon ketapang? HP-nya siapa? Itulah bulan Adinda. 3 kali 12 bulan, aku akan pergi. Bulan ini jangan turut dihitung Adinda. Jika kau telah menarik 3 kali 12 bulan, keesokan harinya aku akan pergi. Maukah kau berjanji selama itu Adinda? Iya, Saija. Aku mau berjanji. Dan aku pasti akan menunggumu di bawah pohon ketapang. Apa kata-kata aku untukmu? Ini bunga melati pemberianmu dulu Adinda. Aku akan selalu mengenangmu. Lampu. Gak ada orang berpisah senyum ya. Awas itu ya. Apa? Awas, awas, hati-hati, kontrol, fokus. Nyari apa? Hah? Tas. Bukannya itu? Oh ya weh. Tiga 30 detik. Satu menit. Apa ini? Siluet ah? Oh, iya udah tenang aja. Kamu gak bilang kalau siluet itu.
banyak sisa emas. Ini satu dua. Ya setuju sih itu nggak terlihat oleh penonton mas. Lebih dimainkan lagi, lebih diperlanin. Ya nikmati satu-satu. Masih banyak kamu lakukan. Kasih kabar dulu ya, kasih dekat ya. Duh, atau rumah kita? Mati mana? Mati itu. Di belakangnya ada gimana? Di sini ya? Iya betul. Mati dalam Tapi ya mati udah tadi dikode-kode anjir. Lari. Lah, tuh. Awas dari belakang. Ayo cuti dulu juga. 3. Gak ada. Maju dikit biar ada ruangan ya. Oh, kejauhan. Oke, sip. 3, 2. Aku nunggu kamu. Matikan dulu, bro. Oke. Di mana maksudnya? Aku dari depan, dari belakang tuh. Ya, yang jalan. di depan nggak sih? Yang di depan nggak sih? Tapi ini dari depan tuh. Lampunya nggak usah. Kan udah nggak Mereka pakai nggak pakai kubu. tapi kan dari enak gitu loh. Lampunya Ya, coba. Sudah di belakang aja, ayo. Matikan lampunya. Ya emang gitu. Jangan dua lampu, satu aja. Satu aja. Mepet ke ini. Nah. Jangan senyum, bro. Ingin kupeluk kau Adinda. Wajahmu Adinda, Kenapa kalian kalian sih? kepalamu, rambutmu hitam berkilat menggantung ke bawah. Matamu yang besar Adinda, Apa selalu lakukan itu? Mainnya. bibirmu Adinda, Kalian semuanya ke kanan, jangan tak paham sama posisi kain. Hati-hati putarannya. menyimpulkan senyuman persis ketika kecil dulu kuganggu. Dadamu busuk, disembunyikan kebaya sarung yang kau tenun sendiri, meliputi pinggang, lutut kencana,
suruhan Bendi. Aku menjadi pelayan. Tepat 3 tahun aku berhenti. Gembira sekali aku kemari, Adinda. Selalu Adinda terkenang di hati abang. Sejak berangkat dulu, Adinda. Wah, sokalnya berat. Pada malam hari, dengan gelap, keluarkan melati pemberian adik. Sedih wajah adik tidak terpandang. Berat bercerah kasih 3 tahun. Tapi, apa kalau Adinda memandang abang berhati rapuh? Teruslah jalan. Tangan menekan dada. Bersutikan hati dalam sapu tangan sutra. Tidak ada kesesalan dalam hati abang. Timbul sesalan adik. Pertengkaran kita yang lalu. Sebelum abang berangkat, ketika adik pasangkan tali layang dari kecil, adik salah pasang. Desa Badur jadi kalah. Abang marah mencecah adik. Timbul sesal sungguh. Bolehkah abang sekejam itu pada adik? Karena kalau abang mati di rantai orang, tiap-tiap orang Badur akan berkata, untunglah si Saijah telah mati, karena dia kurang senonoh pada si Adinda. Saijah! Saijah! Adinda! Adinda! Nyala. Ibu, Bapak, Gimana? mengapa aku ke Badur? Bukankah baik tunggu Adinda di sini? Nah, itu orang datang. Perempuan. Adinda. 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 Kurang lambung. Adinda. Bukan. Mengapa orang baru tidak ada di jalan kemari? Mungkinkah dia tidak tidur karena berjaga semalam? Tentulah sejak berminggu-minggu tidak tidur. Baiklah, biarkan aku saja ke sana. Kasihan sekali si Adinda. Mengapa aku bimbang? Tentulah si Adinda akan kemari. Nah, itu jauh aku datang dengan kerbaunya.
kau bimbang. Ora karamba. Tapi kalau dia sakit atau meninggal dunia, Adinda, Blackout. Enggak. Saja, Apa? saja. Hah? Oke, makasih. Aku mengerti kesedihanmu. Kau sedang mencari Adinda. Vokal. di mana si Adinda? Cerita lama saja. Cerita lama. Apa maksudmu? Jika kepala dia mengalami Ah! Bapak Syadina pergi meninggalkan lebah. Ibu Syadina meninggal dunia karena bersusah hati saja. Dan adik saya yang paling kecil meninggal juga karena tiada ibu yang menyusukan. Dan bapak Syadina yang takut ibu karena dia membayar pajak. Sudah. Dia pergi meninggalkan lebah. Adinda dibawa dengan adik-adiknya. Rumah Adinda Santai. Saija, di atas rumah Adinda dulu didirikan rumah baru. Dulu Lesung Adinda Santai. Mengapa dengan semua Adinda? Kaukah orang Adinda melupakan kamu? Iya, Bolehkah aku tahu di mana Lesung Adinda? Saija. 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 Adinda dan sekeluarganya telah pindah 4 bulan yang lalu. Dan lesung itu telah menjadi milik orang lain. Santari, katakan dengan hati yang pasti. Di mana si Adinda? Jauh sekali, Saija. Lebih jauh daripada penciuman patrol yang suka mencari-cari. Tapi Saija, kamu saya tak sabar. Marilah singgah ke pondokannya terlebih dahulu. Pak Lumba pasti gembira dan setuju, adik Saija. Baik Santari. Selama darah masih panas, selama derita menimpa Adinda dan kaumku, Lampu.
Gak apa-apa dulu, gak apa-apa. Ayo. Adinda, Adinda, iya Santari, mari sediakan minum untuk mereka, Adinda. Sebentar lagi mereka akan datang. Siapa saja yang datang kemari? Ada Pak Lompa, Pak Ansui, dan beberapa orang yang akan dibawanya. Semakin banyak orang yang datang kemari. Iya, Adinda. Siapa tahu juga dilebat. Memang benar kata Saija dulu. Seperti dia tahu apa yang akan terjadi. Mengapa engkau diam, Adinda? Kau merindukan Saija. Saija, dia pasti kembali ke Badut. Dan Saija pasti menungguku di bawah pohon ketapang. Tapi aku tidak datang. Dia sendiri tentu tidak, Adinda. Tapi kalau Saija sedang mencari kita, dia akan bersama-sama ke tempat yang dengan kita, Adinda. Saija kan tidak tahu tempat kita ini. Iya, Adinda. Dia mungkin tidak tahu. Tapi orang-orang Badut tidak suka tidak membayar pajak yang keduanya dirampas oleh Kanjeng Bupati akan bersama-sama mengikuti jalan yang kita tempuh, Adinda. Dan nanti kita akan tinggal bersama-sama. Kita bisa tinggal bersama-sama, Santari. Kalau mereka tidak kedapatan oleh saudara patroli. Sampai sekarang mereka belum tahu tempat persembunyian kita, Adinda. Entah kalau dan berkhianat nantinya. Benar, Santari. Bapakku dulu membawa aku dan adik-adik bukan ke Bogor, karena di sanalah Bapak Saija dihajar dengan rotan. Karena Bapak Saija meninggalkan Bogor tidak dengan surat keterangan. Lalu Bapak membawa kami dan teman-teman yang lainnya kecelakaan dekat laut yang kerbaunya dirampas, yang takut dihukum karena tidak mampu membayar pajak. Sampai saat ini. Tapi Santari, kau ada mendengar kata Saija di Badut? Iya, Dinda. Dan kau ada melihat dia? Saija telah kembali ke Badut. Dia minta cari kamu semua. Bersyukur. Dia ada pada sini. Ada kau tunjukkan? Iya, Dinda. Senangkah aku sudah? Dia tahu kalau aku tetap setia padanya. Ada lagi, Santari. Adinda, kau jangan terkejut, Adinda. Kurang senang itu mendengar berita itu. Lebih ekspresi lagi. Hanya nadamu yang bagus, tapi gesturmu jelek. Kurang senang, gerakanmu kurang. Sepertinya tanganmu terikat banget sih. Sejak mendengar itu, lesung. Dia minta akan cari kau semua, Dinda. Bersungguh? Dia
Ah, Ada apa tunjukkan? Senangkah aku sudah? Dia tahu aku tetap setia padanya. Ada lagi sekali. Adinda, kak, jangan terkejut Adinda. Mengapa Sentari? Saija memang kembali ke Bandung. Dia sempat tinggal bersama dengan kami. Tapi, tapi apa Sentari? Katakan Sentari. Tapi Saija seperti orang gila dia. Saija gila. Adinda, Saija tidak mungkin gila. Saija memang tidak gila, Dinda. Tapi dia memang seperti orang gila. Tadi sangkanya kejaman berlaku di luar baru. Sehingga saya dapat bertemu denganmu, Dinda. Ketika bulan purnama, kami dapat dia di atas tumpukan sampah. Penduduk di Badut mengumpulkan sedekah pada buaya-buaya yang setuju, berharap Saija sembuh. Tapi memang benar Adinda, Saija tidak gila. Ketika bulan purnama, Saija pergi meninggalkan balai-balainya. Dan dia ke tempatmu dulu Adinda. Kami mencari-carinya. Adinda kurang sedih. Kami melihatnya di atas balai-balaimu dan hendak mencium abu-abu balai-balaimu Adinda. Saat kembali ke rumah, kami diberi sempalan uang Adinda. Dan tidak ada apa-apanya. Tentu ada Dinda. Katanya, berikanlah uangmu dengan kerbau. Penuhilah permintaanku sebagai seorang anak tak punya orang tua lagi. Itulah baktinya kepada orang tuamu Dinda. Dan kalian mau dengan kerbau dan uang itu. Senang kami dapat kerbau lagi. Tapi tak lama mengira, kerbau itu dirampas. Kerbau itu dirampas oleh Kanjeng Bupati. Tapi Adinda, Kanjeng Bupati bukan yang lagi. Santari. Apa gunanya ganti kuasa? Kalau keduanya sama-sama menjalankan pemerasan. Tapi Santari, kau ada mendengar kabar bahwa Saija ingin menyusup kita kembali? Adinda, aku sendiri tidak tahu Adinda. Saija pergi meninggalkan balai-balainya tanpa meninggalkan pesan kepada siapapun. Orang seperti Saija sangat lembut hatinya. Lebih indah dari bulan purnama, Dinda. Hatiku pun percaya, Santari. Kalau cintanya Saija tidak akan pernah luntur. Walau dia sungguh hanya ada 30 beritan. Tidak sampai 3 kali 20 beritan. Matikan lagi dulu.
Ah, Adinda, patroli Belanda sedang mengejar kita, Adinda. Ayo kabur. Adinda, Santari, Santari. Adinda, Adinda, Adinda. itu yang jelek. Sudah kusangka kau ada di sini, Adinda. Tapi si jalan itu lebih dulu datang kemari. Padahal pasukan yang kami tingkat di jalan. Adinda, tunggu kau di pohon ketapang. Ini tanda mata dari kota. Tak sempat melihat kau memakai, Adinda. Kerbau tak jadi kubeli, karena akan dirampas dari bupati. Bapak, kita semua mendapat bilang kerbau dirampas, tanah diambil. Pada akhirnya jiwa mereka yang mencabut. Nasib kita petani tidak bisa dipisahkan. Saja Iya, kau ada melihat musuhku di Badung. iya. Cuma tidak memberikan sampai dengan bersedia. Tapi saja aku Mana tukang lampu ini? tetap setia Tukang lampunya kemana ini? padamu, pada kita semua. Adinda, Adinda, Adinda. Ah, kita setia semuanya. Antara petani dengan petani. Ada boleh tidak mengkhianat. Biarlah Adinda. Nasib kita satu. Nasib tani satu. Hati tani satu. Mereka boleh mencabut nyawa manusia, tapi tidak dengan hati rakyat tani. Mati kok goyang-goyang. Jahanam! Mati.